Jadi peristiwanya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, ini ada satu peristiwa yang kelihatannya kecil di antara 3 peristiwa yang berurutan terjadi. Sebelumnya, hanya beberapa jam sebelum itu, kita sudah bahas pada pertemuan kita yang kemarin, bahwa Yesus menyembuhkan seseorang, atau lebih tepat Yesus melepaskan seorang yang dirasuk setan, yang terjadi di dalam rumah ibadah atau sinagog orang Yahudi di kota Kapernaum di situ. Dan Yesus mengusir roh jahat itu sehingga melepaskan orang ini dari cengkeraman dan kerasukan roh jahat. Nah, setelah itu, dari situ, yaitu satu peristiwa yang dikatakan baru pernah terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sangat mencengangkan jemaat Yahudi yang ada di situ dan siapa saja yang ada di situ. Dan beritanya sudah sampai kemana-mana. Itu terjadi pada hari Sabat, dan dari situ Yesus keluar dari rumah ibadat menuju rumah Simon Petrus. Mengapa? Di rumah Simon Petrus ini, di mana mertuanya ada di situ sudah berkumpul banyak orang dari kota Kapernaum, membawa orang sakit, juga membawa orang-orang yang kerasukan setan, yang mereka menantikan Yesus di rumah Simon Petrus, karena mereka sudah tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya akan ke situ. Di situ ada Yakobus dan Yohanes, ya, tentu ada Simon Petrus, dan mereka berangkat dari rumah ibadat menuju rumah Simon Petrus yang tidak terlalu jauh, cukup dekat. Nah, sampai di rumah Simon Petrus, di situ sudah ada berita datang kepada Yesus bahwa ibu mertuanya sakit secara tiba-tiba. Ya, dikatakan di situ sakitnya adalah demam yang tinggi. Nah, zaman itu disebut sebagai demam api. Ya, mungkin pada waktu kita sekarang ini disebut demam tinggi, panas tinggi, dan seterusnya. Jadi ini demam api adalah satu demam yang sangat berbahaya. Tapi herannya bahwa hal ini terjadi secara tiba-tiba. Nah, peristiwa ini terjadi di antara satu peristiwa yang sudah terjadi, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan di rumah ibadat. Nah, peristiwa ini ada di tengah-tengah antara peristiwa di rumah ibadat dengan peristiwa yang akan terjadi di rumah Petrus, karena sudah banyak orang berbondong-bondong berkumpul di situ membawa macam orang-orang yang dengan bermacam-macam penyakit dan juga yang kerasukan setan. Jadi peristiwa ada di antara ini sehingga kita harus melihat sesuatu di sini. Tapi Yesus langsung setelah di rumah ibadat itu, Yesus langsung saja berdiri di dekat perempuan ini, pegang tangannya dan membangunkan dia. Dan Lukas mencatat bahwa Yesus menghardik penyakit itu. Nah, ini yang menarik perhatian. Jadi penyakit ini tidak sekadar sebuah penyakit biasa. Seakan-akan penyakit ini adalah satu oknum. Seakan-akan ini adalah sebuah roh. Sehingga dikatakan bahwa Yesus menghardik. Dan seketika itu juga sembuhlah ibu mertua dari Simon Petrus. Ternyata bahwa memang setelah kesembuhan itu, ibu mertua Petrus langsung bangun menjadi sehat juga secara tiba-tiba. Dan ini satu mukjizat, dan dia mulai sibuk langsung melayani Yesus dan murid-murid. Karena Yesus dan murid-murid ini perlu dilayani karena mereka sedang berhadapan dengan satu pelayanan yang lebih besar di rumah itu juga. Di sekitar rumah itu sudah berkumpul begitu banyak orang. Nah, jadi kita melihat di sini, ini bukan sekadar sebuah penyakit biasa, ya. Yesus adalah anak tunggal Allah. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi dia tidak membutuhkan satu diagnosis atau diagnosa yang tepat tentang apa sih penyakit yang diderita secara tiba-tiba oleh ibu mertua Petrus. Dia tidak butuh itu. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita lihat di sini bahwa penyakit ini seakan-akan merupakan satu serangan balik atau counter attack. Oleh karena apa? Pertama sudah terjadi di mana Yesus beberapa jam sebelumnya Yesus mengusir roh jahat ini dari orang yang kerasukan di rumah ibadat itu. Jadi setan ini, iblis ini, atau roh-roh jahat ini
menantikan kesempatan berikutnya. Dia seakan-akan boleh dikatakan bahwa dia menciptakan penyakit itu. Dia membuat ibu mertua itu menjadi sakit sebagai satu bentuk dari serangan balik atau counter attack-nya kepada Yesus dan murid-muridnya. Jadi ini yang dibuat. Oleh karena itu, Yesus tidak butuh satu diagnosis atau tanya keadaannya bagaimana. Langsung saja Yesus menghardik penyakit itu dan membangunkan ibu mertua Petrus dan langsung sembuh. Jadi di sini kita lihat bahwa ada usaha dari setan untuk coba mencegahnya. Ini sangat mudah untuk kita pahami persoalan ini. Jadi demam api yang diderita oleh ibu mertua Petrus ini bukanlah sebuah penyakit biasa, tapi ada satu penyakit yang luar biasa. Nah, setelah ibu mertua Petrus sembuh dan melayani Yesus dan murid-muridnya, maka saat itu juga orang-orang yang berbondong-bondong yang sudah tiba dan sudah menunggu itu mulai dilayani oleh Yesus dan murid-muridnya. Melepaskan banyak orang dari kuasa kegelapan, dari kerasukan setan, juga menyembuhkan orang-orang yang banyak dengan berbagai macam penyakit. Jadi satu peristiwa pelayanan yang besar terjadi sepanjang malam itu. Bayangkan. Nah, jadi jelas di sini sekarang bahwa setan ini mencoba menciptakan peristiwa ini secara tiba-tiba, kesakitan atau penderitaan ibu mertua Petrus ini untuk menghalangi, ya, sebagai counter attack terhadap pelayanan dan kekalahannya sebelumnya, tapi juga merupakan satu persiapan menyerang untuk melumpuhkan pelayanan Yesus karena ada pelayanan besar yang segera saat itu akan dilakukan. Luar biasa kan? Nah, Yesus menghadapi semua situasi ini dengan satu keadaan yang kita perlu catat di sini. Yang pertama, ada kemahatauan Yesus. Ia tahu hal-hal sebelumnya yang saat ini dan yang akan datang. Dia tahu penyakit dari ibu mertua Petrus ini penyakit apa. Dia sudah tahu, dia tidak butuh satu diagnosis secara medis atau usaha untuk meneliti dengan cara-cara yang lain. Karena penyakit ini juga, ya kalau ini penyakit biasa tentu saja mereka sudah cari tabib-tabib yang lain yang ada di situ yang bisa dipercaya. Nah, kemahatauan Yesus inilah yang membawa Yesus untuk siap melakukan sesuatu. Yang kedua pada diri Yesus yang kita lihat di sini adalah kemahakuasaannya. Jadi dia di sini menghadapi setan ini, menghadapi penyakit ini, dia hanya keluar dari dalam dirinya kemahakuasaan yang ada pada dirinya yang adalah anugerah dari Allah Bapanya, dan dia menggunakan kekuasaan itu untuk membereskan semua masalah pada hari itu juga, pada saat itu juga. Ini luar biasa. Jadi ada kemahatauan Yesus, ada kemahakuasaan Yesus. Yang ketiga, mengapa terjadi penyembuhan ini? Yaitu karena Yesus juga memiliki belas kasihan, rasa kemanusiaan yang tinggi, belas kasihan yang tinggi terhadap manusia-manusia yang menderita. Termasuk ibu Simon Petrus ini, ibu mertua Simon Petrus ini, dan sekelompok besar orang yang sedang menantikan dia juga di rumah Simon Petrus. Jadi belas kasihan, rasa kemanusiaan Yesus ini pendorong kuat, ya, di samping kemahakuasaan dan kemahatauannya, Yesus memiliki belas kasihan yang tidak tertandingi dalam hal memperhatikan manusia-manusia yang menderita tanpa pandang bulu. Dan yang keempat, kita lihat di sini bahwa Yesus tidak berkompromi sedikit pun dengan setan. Dia tidak perlu lagi bicara banyak dengan menghardik di sini, artinya membentak dengan suara keras, dengan marah, dengan kasar. Ya, memang tidak dikutip di situ apa kata-kata Yesus yang keluar, tetapi kata menghardik penyakit ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa penyakit ini bukan sekadar penyakit, tapi ada roh di belakangnya. Maka Yesus menghardik, sama dengan dia lakukan di rumah ibadat pada beberapa jam yang lalu. Keluar, kemungkinan Yesus juga berkata dengan kata-kata yang sama. Diam kau, keluar, selesai. Dan keluarlah setan itu, sembuh pula. Seketika itu juga ibu mertua Simon Petrus. Nah, di dalam yang keempat, yaitu
bahwa Yesus tidak kompromi dengan setan, tidak ada kesempatan sedikit pun diberikan oleh Yesus kepada setan ini, tapi langsung diusir keluar. Dan yang kelima yang kita belajar, kita lihat dari Yesus di sini adalah Yesus tetap harus konsisten melakukan apa yang merupakan tugas misi penyelamatan manusia yang harus dimulai dari Israel. Dan pada tahun itu, kira-kira di tahun 28 Masehi, ya, saat itu Yesus sudah berusia kira-kira 31 tahun. Dan terjadi mungkin di bulan Januari, kira-kira di bulan Januari pada tahun itu. Pada tahun 28 Masehi itu. Ini satu perkiraan saja sesuai dengan hasil studi, hasil penelitian. Nah, jadi 5 hal ini yang kita kenal di dalam peristiwa ini. Boleh dikatakan dalam 3 peristiwa sekaligus, yaitu peristiwa pengusiran setan yang merasuk, roh jahat yang merasuk seseorang di dalam rumah ibadah beberapa jam sebelumnya. Dan ini terjadi masih di hari Sabat, ya. Dan kemudian di rumah Simon Petrus, Yesus menyembuhkan, menghardik setan itu, penyakit yang muncul dalam bentuk penyakit itu, dan Yesus mengusirnya. Lalu yang terjadi setelah itu adalah Yesus langsung menyembuhkan orang-orang sakit yang begitu banyak yang datang di situ dan yang juga kerasukan setan. Jadi kita melihat di sini bahwa 5 hal ini, sekali lagi saya ulangi, kemahatauan Yesus akan apa yang akan terjadi dan kapan saja, di mana saja. Yesus tahu semua itu. Dia tidak membutuhkan satu penelitian atau riset atau diagnosa dan seterusnya. Yang kedua adalah kemahakuasaan Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan ketiga adalah belas kasihan yang tinggi, rasa kemanusiaan yang tinggi yang mendorongnya. Dan yang keempat adalah ia tidak berkompromi dengan setan, karena dia sudah tahu itu adalah roh-roh jahat di belakangnya. Dan yang kelima adalah Yesus harus melakukan tugas pemberitaan, yaitu melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya dan melalui pengajaran-pengajaran yang ia selalu saja lakukan di mana saja dia pergi. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita tidak hanya tahu Yesus hanya sebagai anak tunggal Allah, tapi melalui perkataan dan perbuatannya kita mengenal hati Allah. Dan kita tahu bahwa tujuan Yesus datang adalah untuk menyelamatkan. Nah, manusia pada dasarnya menjadi rusak, menjadi tidak benar oleh karena manusia sudah ada di dalam perhambaan dosa. Oleh karena iblis telah mengajak atau membujuk manusia untuk lari dari hadapan Allah dan melakukan dosa, maka manusia telah memiliki status sebagai orang berdosa. Artinya bahwa manusia telah ada di bawah kutuk dosa. Dan manusia sudah ada di bawah perhambaan dosa, maka dia selalu ingin berbuat dosa. Dan Yesus datang untuk melepaskan. Itulah dia datang untuk menebus, seakan-akan membeli dalam satu proses untuk merebut kita kembali dari tangan iblis. Oleh karena kita jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita sudah kenal Yesus yang penuh kuasa, yang maha tahu, yang tidak kompromi dengan iblis, yang juga harus melakukan kehendaknya, yang penuh belas kasihan terhadap manusia. Sekarang cerita ini juga sekaligus merupakan panggilan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apa yang menjamin kita? Apakah KTP yang tertulis agama Kristen? Bukan. Karena kekristenan bukan sekadar sebuah identitas, tapi kekristenan adalah sebuah perubahan opini, perubahan yang terjadi dalam pikiran tentang keselamatan. Juga kekristenan adalah sebuah attitude, adalah sebuah sikap dalam arti menerima, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya itu akan muncul dan berbuah di dalam kehidupan sehari-hari dalam perbuatan kita. Nah, sekarang peristiwa ini juga sekaligus merupakan satu panggilan lagi. Jadilah seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Artinya percaya sepenuhnya kepada Dia dan juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia. Dan lakukan apa yang Ia kehendaki, karena Dia juga akan memilih kita dan menjadikan kita sahabat di dalam pelayanannya demi kelebaran kerajaan Allah.
Yesus.